Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita belajar tentang cara-cara pencegahan agar tulang tidak cepat patah, maka pada video kali ini akan kita pelajari tentang agar tulang kuat sehingga bisa mencegah kejadian osteoporosis. Yang pertama, pada video yang kemarin kita sudah tahu bahwa kesehatan tulang itu dimulai sejak dini, sejak dalam janin ketika anak-anak, kemudian setengah waktu pada remaja, dan seperempat setelah pertumbuhannya, yang mana 80% itu dipengaruhi oleh genetik maupun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti yang akan kita pelajari. Dan maka semakin tinggi puncak massa tulang, maka cadangan akan semakin banyak. Maka video ini diharapkan bisa mendapatkan informasi yang cukup, hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kepadatan tulang atau meningkatkan puncak massa tulang, sehingga nanti kita akan mempunyai bone mineral density yang tinggi, besar. Yang pertama adalah mengkonsumsi kalsium. Jadi 99% kalsium tubuh itu berada di tulang, dan konsumsi kalsium yang cukup bisa dari susu, sayuran maupun dari suplemen. Dan jika konsumsi kalsium tulang turun, maka pembentukan tulang baru akan terhambat, sehingga kepadatan tulang akan tidak sempurna, jadi tulang kurang padat. Jadi konsumsi kalsium tulang penting karena akan membantu pembentukan tulang baru, sehingga puncak kepadatan tulang akan sempurna. Jadi kalsium adalah nutrisi utama, tetapi jumlahnya bervariasi sesuai usia dan sangat diperlukan pada waktu remaja karena pada waktu remaja pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian jika anak sensitif pada laktosa, maka susu kedelai kaya kalsium adalah pilihan yang baik. Jadi kalau ada anak-anak yang sensitif terhadap susu, maka susu kedelai pilihan yang baik. Dan makanannya bisa diperkaya atau dipilih makanan yang banyak kalsium, kemudian dipilihkan sumber kalsium yang non olahan susu, dan perlu tambahan suplemen kalsium jika memang pilihan makanannya tidak banyak atau terbatas. Kemudian bahan makanan sumber kalsium selain susu bisa ikan sarden, salmon, ikan yang dimakan bersama tulangnya teri, makanan berdasar kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, dan sangat jelas buah-buahan. Jadi ini berdasarkan makanan adalah kita harus mencukupi kalsium, terutama susu. Kalau tidak kuat dengan susu, bisa dengan susu kedelai. Kalau tidak bisa dengan makanan olahan non kalsium susu, bisa dari laut, ikan sarden, salmon, ataupun ikan makan bersama tulangnya teri, kemudian tahu, tempe, susu kedelai, ataupun kacang-kacangan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Jadi olahraga ini ternyata juga mempengaruhi. Jadi kurang bergerak atau sedentari, jadi kebiasaan sering diam, akan mengurangi tekanan pada tulang, sehingga pembentukan tulang akan terhambat dan gampang terkena osteoporosis. Jadi sejak dini orang harus tetap bergerak karena itu merupakan tabungan tulang agar tulangnya cukup padat. Jadi bisa dilakukan pada wanita, laki-laki bisa olahraga yang seperti main bola atau basket ataupun bulu tangkis, dan hendaknya dipilih olahraga yang aman. Kemudian yang ketiga adalah pemberian vitamin D, jadi cukup vitamin D. Jadi sinar vitamin D ini juga penting, bahan baku untuk pembentukan tulang. Bisa dilihat video sebelumnya tentang ultraviolet matahari. Jadi di negara yang kurang sinar matahari maka perlu vitamin D yang cukup. Tapi kalau di Indonesia dengan sinar matahari yang banyak maka tidak diperlukan suplemen vitamin D secara berlebihan. Kemudian kalau sumber vitamin D pada makanan ikan laut, minyak ikan, salmon, tuna, susu, dan produk olahannya, jamur, hati, kuning telur ini banyak. Dan vitamin D dalam bentuk non-aktif banyak terdapat di bawah kulit. Jadi ini makanannya. Jadi kalau memang perlu suplemen ya kita belikan suplemen, tetapi kalau sudah mencukupi ya tidak perlu pemberian. Jadi berdasarkan penelitian dari Australia, Hobart Managed Research Institute, bahwa anak-anak tidak akan tumbuh optimal atau bahkan terhenti pertumbuhannya jika kurang mendapat vitamin D. Jadi agar vitamin D cukup, sekurang-kurangnya anak terpapar matahari 8 jam dalam seminggu, kutub selatan. Untuk anak atau orang dewasa, terpapar sinar matahari pagi sore 5-15 menit 3 kali dalam seminggu itu cukup. Jadi kalau anak-anak 8 jam dalam seminggu, kalau dewasa 5-15 menit 3 kali dalam seminggu. Karena apa? Pengaktifan vitamin D terjadi bantuan sinar matahari. Jadi paparan sinar matahari pagi sejak terbit sampai jam 9, sore jam 3 sampai matahari terbenam 10-15 menit ini bagus untuk kesehatan. Jadi beberapa langkah tadi kalau kita kombinasi sama
video sebelumnya untuk mencegah patah tulang, maka akan bisa kita ambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang tepat adalah satu, olahraga teratur, tadi juga disebutkan, makanan, vitamin D, kalsium untuk nutrisi tulang, kemudian ini hindari kebiasaan ataupun gaya hidup yang tidak sehat, kemudian deteksi faktor resiko, dan yang paling penting adalah jika terjadi suatu masalah segera ke rumah sakit. Mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.